Setelah minggu lalu, saya memunculkan video rekaman untuk kelas 21 hari yang terdiri dari 3 grup. Grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1 untuk fondasi napas cepat, grup 2 fondasi napas lambat, dan grup 3 fondasi rasa. Nah, sekarang kita akan lihat pada kelas reguler ya. Kelas reguler. Jadi kelas reguler ini dia lebih dalam dibandingkan kelas 21 hari. Jadi kalau kelas 21 hari ini tujuannya adalah mengajak peserta untuk latihan, 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 dan latihan saja. Kemudian bagi mereka yang baru berkenalan dengan metode napas ritme, maka kelas 21 hari ini pilihan yang paling cocok untuk icip-icip. Ya, karena kita berusaha membangun sesuatu yang disebut dengan neuroplasticity, tujuannya ke situ nanti. Jadi neuroplasticity adalah kemampuan syaraf untuk membentuk jaringan syaraf yang baru yang dapat menimpa jaringan syaraf yang lama. Maka latihannya akan di drill ya setiap hari every single day selama 21 hari. Karena dalam prinsip perubahan berdasarkan kaidah neuroplasticity, ada yang 21 hari, ada yang 66 hari dan 254 hari. Nah, kelas-kelas saya ada yang kelas seminggu sekali, ada yang kelas seminggu 2 kali, ada yang kelas seminggu 3 kali, ada yang kelas 21 hari, ada yang kelas 60 hari, dan ada yang kelas 90 hari. Jadi ini belum ada di tempat lain, hanya ada di sini saja. Oke, nanti kelas di luar 21 hari ini bisa diikuti secara bebas oleh siapa saja. Dan kelas 21 hari juga tidak mesti harus urut ya. Misalnya Anda ambil dulu grup 1 fondasi napas cepat, kemudian nanti mau urut besoknya bulan depan nafas lambat boleh. Atau jika hari ini ada pembukaan nafas fondasi napas lambat di grup 2, langsung ikut juga boleh. Kalau nanti bulan depan ada fondasi olah rasa dan pesertanya benar-benar baru dan baru dengar gitu ya dari referensi teman atau dari referensi dari pihak ketiga gitu kan, ya bisa langsung masuk saja. Tidak mesti harus nunggu nanti ada grup 1 dulu. Boleh langsung secara bebas antara grup 1, grup 2, grup 3. Nah, nanti paralel dengan itu jika merasa cocok dan nyaman, ada beberapa pilihan kelas lain. Nah, seperti yang pernah saya publikasikan pada YouTube beberapa minggu lalu. Nah, sekarang kita bahas mengenai kelas reguler, yakni pendalaman dari kelas 21 hari. Jadi dalam teori napas ritme, ritme-ritme ini kemudian dipisah, dipecah menjadi ritme cepat, ritme lambat, dan ritme super lambat. Ya, jadi ada lebih dari 200 ritme yang mesti dipelajari. Tapi tidak langsung dalam satu saat ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan saja. Ya sama kalau kita masuk mall gitu kan, tidak mungkin kita pengen beli semua gitu kan. Ya Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan, butuhnya hari ini baju misalnya gitu, ya udah pilih saja yang baju. Nah, nanti minggu depan atau bulan depan atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi butuhnya celana misalnya, ya udah pilih aja. Walaupun duit kita banyak, dan lantas kemudian yang ada di mall itu kita mau beli semua gitu kan. Nah, ini juga sama. Walaupun kelas saya banyak, tapi tidak lantas Anda harus beli semua atau harus ikut semua. Ikut saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ya. Kelas reguler. Ada kelas reguler Sabtu dan kelas reguler Minggu. Berbeda dengan kelas 21 hari yang sekedar mengajak peserta untuk latihan saja gitu ya. Nah, kalau di kelas reguler Sabtu ini kita akan detailkan lagi. Kenapa Anda harus bernapas lambat begitu? Dan apa rahasia di balik napas lambat? Detail-detailnya seperti apa? Jadi di kelas Sabtu ini peserta akan diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengetahuan napas lambat. Ini tidak diberikan di kelas 21 hari grup 2 yang fondasi napas lambat. Tidak dikasih di situ. Karena intinya adalah pembentukan neuroplasticity kalau kelas 21 hari. Maka materinya dibikin enteng-enteng saja, ringan-ringan saja tanpa harus peserta pusing dengan penjelasan PowerPoint ini dan itu. Tidak perlu. Kalau Anda butuh yang lebih detail, ada kelas reguler Sabtu yang memang mengkhususkan untuk napas lambat. Nah, seperti itu. Pelajaran pada kelas reguler Sabtu ini akan banyak membuka pengetahuan dan pemahaman mengenai slow breathing, ultra slow breathing, stimulasi syaraf vagus via napas lambat, super deep breathing, intermittent hypoxia via napas lambat. Nah, jadi jangan salah, intermittent hypoxia bisa dilakukan lewat napas lambat. Lalu kita akan belajar mengenai konsep resonansi yang disebut dengan resonansi individual,
dan resonansi komunal. Resonansi ini berarti vibrasi, gampangnya begitu ya. Termasuk latihan olah rasa. Rasa-rasa apa saja yang pernah diteliti sains. Lalu di antara sekian banyak rasa ini, rasa yang mana yang harus kita munculkan. Kemudian di dalam juga dibahas mengenai kenapa orang gagal mengolah rasa. Kenapa orang sulit membangun narasi. Seperti itu, kita akan bedah. Narasi ada beberapa jenis. Lalu kenapa ada sebuah narasi yang gagal, ada narasi yang berhasil, ada narasi yang kalau diuji coba pada badannya sendiri tidak bagus, tapi pada orang lain kok bisa sukses dan sebagainya. Kita punya alat untuk mengukur itu semua. Kita bisa buktikan kekeliruan dalam mengonsep atau dalam mengutarakan narasi yang tidak sesuai dengan karakter diri kita, itu mesti akan terjadi kecenderungan gagal untuk mewujud di badan kita. Nah, maka di sini dibedah nanti, termasuk konsep bioritmik. Apa sih maksudnya istilah tradisional yang air, angin, tanah, api, logam, kayu gitu kan? Apakah literal atau jangan-jangan ini konsep yang lain misalnya begitu. Nah, kita bahas nanti di kelas reguler Sabtu secara bertahap. Jadi nggak dalam satu kelas. Nanti dipecah-pecah, kelasnya panjang, panjang sekali. Seperti itu. Termasuk di kelas ini juga ada konsep dan latihan meditasi yang masuk pada kategori open monitoring, focus attention, dan transcendent. Nanti kita jadi ngerti, oh kenapa Vipassana kayak gitu? Oh kenapa meditasi Zazen kayak gitu? Oh kenapa meditasi dari aliran itu kayak gitu modelnya gitu. Kita jadi tahu nanti. Karena pasti akan masuk pada di antara tiga ini, open monitoring, focus attention, dan transcendent. Dan tidak hanya itu, pengaruhnya apa pada badan kita? Secara biokimia, secara gelombang, baik gelombang di otak, karena di otak kan ada 5 kan, alfa, beta, delta, theta, gamma. Pengaruhnya apa? Bagaimana meditasi yang menghasilkan gelombang alfa? Bagaimana meditasi yang menghasilkan gelombang theta, gelombang delta, gelombang gamma, dan seterusnya. Kita sudah buktikan, kita alatnya ada. Jadi kita sudah uji. Nah, ritme-ritme berapa saja yang menstimulasi alfa misalnya. Jadi kalau misalnya ritme itu dilakukan, mesti otaknya jadinya alfa. Gitu. Kalau ritme ini dilakukan, mesti otaknya jadinya delta. Nah, sehingga kita punya probabilitas persentase yang lebih besar dibandingkan teknik-teknik yang lain. Bahkan teknik-teknik yang mungkin mirip atau sejenis, karena kita punya alat ukurnya. Nah, karena salah satu yang dulu saya sering pertanyakan adalah ketika ada sebuah klaim teknik meditasi yang konon katanya bisa menghasilkan alfa, katakanlah begitu ya. Pertanyaan saya satu, instrukturnya punya nggak alat ukur gelombang otak? Kalau nggak punya, dia nggak bisa klaim itu menghasilkan alfa. Sebelum dia membuktikan, alat EEG dipasang di kepalanya, lalu tunjukkan bahwa tekniknya menciptakan gelombang alfa yang bisa kita lihat di layar monitor. Seperti itu, baru kita bisa percaya. Nah, saya dulu orang skeptis. Karena saya skeptis, maka saya berusaha mencari kebenaran. Dengan cara apa? Melakukan eksplorasi. Kalau nanti saya ditanya sama orang skeptis, saya harus bisa jawab. Bagaimana cara bisa jawab? Tentu saya harus ada dukungan data-data ilmiah, dukungan alat-alat ukur yang sesuai standar sains dan medis dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas juga di kelas reguler Sabtu nih. HRV jelas, karena basic dari napas ritme adalah heart rate variability, frekuensi, resonansi, dan vibrasi. Basicnya di situ. Termasuk di kelas Sabtu juga nanti akan dibahas mengenai resonansi komunal. Misalnya begini, kita sering dengar istilah jagat cilik mikrokosmos, gitu kan? Dan jagat gede atau makrokosmos. Misalnya kita pengen bergetaran gitu atau beresonansi dengan frekuensi bumi. Dengan teori napas ritme gampang sekali. Pertama kita harus tahu dulu frekuensi bumi berapa, kemudian kita samakan ritme napas kita dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi bumi. Maka akan terjadi resonansi. Sama kayak prinsip Garputala gitu kan. Kita adalah Garputala kecil, bumi adalah Garputala besar. Kalau Garputala besar kita tahu frekuensinya, maka kita tinggal atur Garputala kecil dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi Garputala besar. Begitu kita dentingkan badan kita, dentingkan ritme napas kita, jika frekuensinya sama, maka dia akan bergetaran dengan frekuensi bumi. Hukum alamnya pasti begitu. Nah, seru kan? Termasuk nanti frekuensi bumi, frekuensi air, frekuensi api, frekuensi angin, dan semua itu ada frekuensi dan ada ilmu-ilmu yang, disiplin ilmu yang bersesuaian dengan itu. Misalnya tanah, ada ilmu geologi gitu kan, laut,
air, ada ilmu kelautan. Ada frekuensi semua bekerja di situ. Nanti kita bahas secara olah napas. Seru ya? Kelas Sabtu di dalam sekali. Kemudian ada kelas reguler minggu. Ini juga gak kalah menarik. Fondasinya ada di grup 1, 21 hari. Mengenai napas cepat. Nah, di sini detailkan lagi. Ritme-ritme napas cepat itu apa saja? Kombinasinya dengan berbagai aspek seperti gerakan, isometrik, dynamic, plyometric, termasuk pemijatan, acupressure, ketukan atau tapping, usapan, temperatur, panas maupun dingin, dan sebagainya. Jadi, napas cepat itu nggak hanya sekedar kita tarik, buang, begitu. Di sini dipecah lagi. Nanti ada manfaat-manfaat untuk misalnya preventif atau penyembuhan bagi mikrostroke. Nah, mereka-mereka yang stroke, yang ada masalah pada pembuluh darah tepi, gitu, ikut kelas ini. Nanti kita perbaiki di situ dengan cara-cara yang sederhana. Latihan sambil duduk, tapi semua jadi beres. Semua jadi beres. Kita bedah juga, kenapa gerakan itu dibuat isometrik? Kenapa gerakan dibikin dynamic? Kenapa gerakan dibikin plyometric? Ada apa dengan masing-masing jenis ini? Manfaatnya apa? Karakteristiknya bagaimana? Bedanya seperti apa? Nah, seperti itu. Kita akan buka pengetahuan solusi permasalahan kesehatan ini dengan pendekatan napas cepat. Misalnya, bagaimana cara memahami pergerakan SpO2, karbon dioksida, pH, asam basa, buffer, high frequency HRV, cerebrospinal fluid, dan sebagainya. Sampai ke stimulasi cairan sumsum tulang belakang. Proven by science. Nah, jadi kita tidak hanya ngerti bahwa SpO2 naik jadi 100 gitu kan. Kemudian SpO2 turun jadi sekian persen. Ada apa di balik kenaikan dan penurunan dan kenapa dia naik dan turun? Apa yang terjadi pada badan kita ketika SpO2 naik? Dan apa yang terjadi ketika badan kita ketika SpO2 diturunkan saat latihan? Pengaruhnya pada pH, rumusnya apa, dan sebagainya. Kita kejar ke situ. Maka dari itu ini disebut sebagai kelas pendalaman. Nah, sering kita bertanya, penting nggak sih masyarakat umum tahu kayak gini? Apa nggak jelimet? Gitu kan. Wah, saya ibu rumah tangga, mama, bapak-bapak yang beras swasta, ngapain saya harus belajar pH, karbon dioksida, gitu kan, buffer, HRV, CS, dan sebagainya. Ya, ya itu hanya masalah pilihan saja. Bahwa di kelas saya, salah satu visi misinya adalah mencerdaskan masyarakat. Semakin cerdas masyarakat, semakin tidak gampang dibodohin. Itu aja. Makanya penjajah tuh paling seneng kalau misalnya rakyatnya bodoh, karena gampang dicekokin. Tapi kalau rakyatnya makin pinter, penjajah makin takut. Contoh nih ya, daun kelor. Wah, dulu kan kita taunya daun kelor itu kan daun pengusir setan. Pohon-pohonnya serem gitu kan. Sekarang kita baru tahu ternyata moringa itu kadar vitamin C-nya sekian kali banyak dibandingkan apa namanya jeruk gitu kan, dan harganya mahal. Dulu kita identik dengan setan, dengan cara ngusir setan. Nah itu karena dibodoh-bodohin aja. Nah maka di sini kita ajari, begini loh pemahamannya, begini alatnya, ini range harganya, ini cara ngukurnya, ini dasar teorinya, ini cara membuktikannya. Anda buktikan di badan sendiri. Tekniknya seperti ini, duplikasikan, lalu kemudian ukur, cara ngukurnya gini, cara tafsirkannya begini. Dan tidak mungkin bisa berbohong, karena alatnya ada di badan Anda masing-masing. Iya kan? Nah, dengan cara seperti itu, nanti tahapan keyakinan kita berubah. Dari yang sekedar keyakinan oleh karena panca indera, misalnya karena pandangan, pendengaran, lalu bisa naik pada analisa. Dari analisa nanti langsung naik pada belief, keyakinan yang terdalam, hakul yakin, kolbunya meyakini, hatinya yang paling dalam meyakini. Nah, pada momen ini semua menjadi lapisan-lapisan perjalanan keyakinan. Nah, ini yang upaya kita untuk mencerdaskan ke masyarakat terus-menerus kita ulang. Makanya kenapa perlu alat? Kenapa perlu ada dasar teorinya? Nggak cuma sekedar asal latihan gitu, enggak. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita pakai pola misalnya 3-3, tarik 3, buang 3? Ada apa di balik 3-3? Kenapa pakai angka itu? Cara ngukurnya bagaimana? Kalau memang diurusannya sama frekuensi, frekuensinya bagaimana? Alatnya apa? Cara ngukurnya apa? Terus ini kita beritahu semua, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Termasuk juga jika ada angka-angka misalnya 55 atau 555 misalnya gitu. Itu harus ditanya sama instrukturnya. Anda harus tanya, itu angka apa? Itu datang dari mana? Jurnalnya ada enggak? Cara membuktikannya bagaimana?
Cara menunjukkan kebenaran misalnya kalau berhubungan sama frekuensi bagaimana? Kalau berhubungan sama hal lain kejar. pH juga begitu. Kenapa pH-nya bisa naik bisa turun? Kenapa harus pakai alat ini? Dasar jurnalnya apa? Jurnalnya mutawatir tidak? Banyak tidak orang yang pakai itu dan seterusnya. Itu kejar. Kejar. Nah di kelas ini karena dulu saya berasal dari orang yang skeptis, maka saya mencari jawaban. Dan semua mentor-mentor saya dibekali dengan pengetahuan itu. Supaya mereka siap, nggak gelegeban dan nggak asal ngomong. Semua mentornya itu wajib punya alat ukur. Nggak boleh nggak. Mereka wajib punya alat ukur yang bersesuaian dengan kelas yang diampunya atau yang bersesuaian dengan penguasaan dirinya begitu. Kalau nggak bisa. Kita hanya kasih ritme-ritme umum saja. Memang kita bisa buktikan itu bahwa itu terjadi pada badan. Nah, jadi balik saya lagi, kelas regular minggu mempelajari mengenai semua penerapan dari napas cepat, kombinasinya dengan gerakan, dengan pemijatan, ketukan, usapan, temperatur, dan sebagainya. Itu diberikan di kelas regular minggu. Jadi sangat luas sekali. Tidak kalah dibandingkan kelas reguler Sabtu. Nah, seperti itu. Oke, seru ya. Nah, jadi jalurnya kita sudah buat. Jadi bagi mereka yang pemula, mau icip-icip, latihannya ringan, tidak usah banyak mikir, ibaratnya gitu kan. Anda masuk saja di kelas 21 hari. Grup 1 fondasi napas cepat, kelas 21 hari. Grup 2 fondasi napas lambat, kelas 21 hari. Grup 3 mengenai fondasi rasa, olah rasa. Jika dari tiga kali ikut grup ini dirasa nyaman, cocok, begitu kan? Anda boleh masuk ke kelas reguler Sabtu, tapi ini berbayar. Kalau kelas 21 hari, biayanya donasi bebas saja semampunya. Ada di video saya sebelumnya, silakan ditonton. Nah, kalau kelas reguler ini biayanya 250.000 per 2 bulan. Dengan topik-topik yang berbeda. Jadi bisa saja untuk Januari sampai Februari topiknya mengenai microstroke. Nanti bulan Februari sampai Maret topiknya mengenai misalnya long COVID. Nanti bulan Maret sampai April topiknya mengenai napas cepat dan pemijatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Topiknya bisa berbeda-beda. Untuk kelas reguler Sabtu maka nggak bisa habis. Juga demikian dengan topik kelas reguler Minggu, kelas reguler Sabtu. Nggak bisa habis. Misalnya topiknya minggu ini adalah mengenai slow breathing dulu. Nah, nanti di 2 bulan lagi topiknya mengenai super deep breathing. Nanti di 2 bulan lagi topiknya mengenai resonansi komunal. Nanti di 2 bulan lagi topiknya mengenai meditasi. Nanti 2 bulan lagi topiknya mengenai unsur dan elemen, dan seterusnya. Seperti itu. Atau perbaikan mata, atau apa saja. Nah, nah, seperti itu. Sehingga nanti dengan cara seperti ini masyarakat jadi punya pilihan yang jelas. Pathway-nya juga, jalurnya juga jelas. Anda mau masuk dari mana? Oke, basicnya saya napas cepat dulu mas di grup 1 pas 21 hari. Setelah itu saya langsung masuk ke grup minggu. Boleh, karena bersesuaian gitu kan. Atau pengen nambah pengetahuan. Boleh nggak saya ikut yang pondasi kelas 21 hari grup cepat, ya kan, napas cepat. Terus saya ikut juga kelas hari Sabtu, regular Sabtu. Boleh, nggak ada masalah. Ini semua saling melengkapi dan saling mendukung. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai kelas reguler. Nanti selainnya ada kelas-kelas khusus. Saya jelaskan lagi dalam video yang terpisah. Oke, jelas gitu ya. Sampai ketemu pada penjelasan kelas metode napas ritme yang akan datang.